Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat IPB, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Jihan Zanafasya yang akan memandu sesi IPB Talk pada kali ini. Nah, dan pada kesempatan kali ini pula, saya juga kedatangan tamu yang tidak kalah spesial. Dia merupakan salah satu mahasiswa di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan IPB University. Dia punya catatan yang sangat amat menarik. Sebagai salah satu mahasiswa berprestasi 2 di Fakultas Perikanan dan sekarang juga menjadi Presiden Mahasiswa BMKM IPB University Kabinet Suara Cita. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa Birawa Ananditya Wicaksana. Halo Jihan. Terima kasih Wicak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jihan gimana? Sehat juga? Sehat juga, baik Wicak. Di IPB Talk kali ini saya yakin teman-teman Sobat IPB semua penasaran banget dan menanyakan beberapa hal terkait BMKM IPB. Dan pasti banyak banget teman-teman yang penasaran nih dengan sepak terjang BMKM IPB dan terutama teman-teman program pendidikan kompetensi umum yang baru saja masuk di IPB University. Nah, maka dari itu aku mau memberikan beberapa pertanyaan kepada Wicak. Bisa nggak? Bisa dong, jelas. Udah datang ke sini siap menjawab pertanyaan Jihan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama nih, BMKM kan adalah salah satu organisasi kemahasiswaan. Benar-benar. Nah, menurut Wicak, mengapa perlu ada organisasi kemahasiswaan di kampus dan apa sih urgensinya? Nah, bukankah lebih baik kita sebagai mahasiswa fokus untuk belajar saja? Gimana nih Wicak? Oke. Sebenarnya organisasi kemahasiswaan itu adalah bagian dari pembelajaran di IPB sih. Karena kalau misalnya kita lihat, kita kan makhluk sosial gitu ya, kita butuh bersosialisasi, kita butuh interaksi, dan organisasi kemahasiswaan itu menawarkan hal tersebut gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga perkembangan teknologi dan perkembangan studi itu semakin pesat kan tiap tahunnya. Ada soft skill yang udah nggak kepake, yang dulu digunakan sekarang jadi nggak kepake. Nah, organisasi kemahasiswaan itu mengakselerasi pendidikan itu juga gitu. Jadi selain kita belajar di kuliah, kita tahu nih informasi-informasinya, kita langsung bisa menerapkan juga di organisasi kemahasiswaan khususnya BMKM. Karena di BMKM itu kan juga ada bidang yang misalnya gue suka nih buat mau belajar berita, terus mau nulis-nulis, ada wadahnya. Terus misalnya saya suka pengabdian, saya suka nolongin orang, ada wadahnya di BMKM juga. Jadi memang sesuai banget dengan pembelajaran sekarang. Oke, jadi sesuai banget ya buat teman-teman yang ingin mencari dan mengembangkan soft skill dan hard skill-nya juga ya. Nah, nih teman-teman, ada satu pertanyaan yang menurut aku bisa ditanyakan banget nih, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 sekarang. Nah, kan selama ini BMKM selalu beroperasi secara offline. Benar. Dan kita tahu juga ya Wicak gimana susahnya kalau kita online. Nah, BMKM IPB sendiri nih, gimana cara mengatasi pandemi COVID-19 ini supaya bisa tetap produktif sebagai sebuah organisasi dan tetap bisa mewadahi teman-teman IPB yang ada di IPB ini sekarang? Oke, mungkin sebelum itu aku mau jawab gini Jihan. Teman-teman di BMKM yang sekarang ngejabat ini, itu kita pertengahan tahun kena COVID-nya. Jadi bisa dibilang benar-benar shock lah. Jadi memang ada fase-fase di mana kemudian kita ngerasa, aduh gimana nih, bisa nggak tetap ngejalanin prokernya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri dan sama teman-teman ada 3 fase yang saat ini sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu kita analisis masalahnya apa sih gitu. Kemudian yang kedua kita reflect and replanning lagi. Kemudian yang ketiga baru kita action gitu. Jadi di awal kita ngumpul tuh Jihan sama BMKM. Oke, ini sekarang kondisinya pandemi, kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya ada di mana? Kemudian abis itu kita susun ulang semua program kerja. Ada Gebiar Nusantara misalnya yang kemarin opening. Ada closing IAC yang harus dijalankan. Ada aksi nasional yang juga harus kita lakukan kan. Oke, kita reflect, kita replan harus seperti apa gitu. Baru kemudian nanti kita action. Nah, di actionnya pun ada tahap lagi Jihan. Kita nyebutnya ada unfreezing, action, baru freezing. Jadi unfreezing ini ibaratnya kayak kita sama-sama menyamakan suhu lah ya, menyamakan suhu. Oke, kita suhunya sama nih, ini pandemi. Terus kemudian yang kedua kita action, baru nanti freezing. Freezing itu maksudnya kita mengabadikan segala informasi, pengetahuan yang saat ini tengah kita lakukan, karena pandeminya bakal lama ya kemungkinan, supaya nanti kalau misalnya tahun depan, kepengurusan ke depannya ini akan pandemi lagi, mereka udah punya panduan harus seperti apa. Oke, berarti udah siap banget ya secara
fisik dan mental buat teman-teman sekalian yang ingin masuk BMKM IPB, bahkan sekarang udah bagus ya prosedurnya meskipun online. Amin. Oke nih, pertanyaan yang terakhir nih untuk Wicak dan juga mungkin teman-teman sekalian yang sedang menonton ini juga pasti penasaran. Nah, apakah ada tips bagi teman-teman yang tertarik ikut organisasi untuk bisa membagi waktu antara aktivitas organisasi dan juga akademik, apalagi nih Wicak kan merupakan mahasiswa berprestasi juga dan juga Wicak juga Presma juga. Nih, gimana caranya Wicak bagi waktu dan tips untuk teman-teman sekalian yang ingin aktif di organisasi tapi akademiknya juga bisa jalan? Oke, saya pun sebenarnya kalau untuk masalah bagi waktu juga kadang sering gagal gitu ya, tapi masalah bagi waktu itu bukan masalah berhasil atau enggak, tapi mencoba atau enggak gitu. Dan untuk membagi waktu selama kuliah sendiri, emang yang dibutuhkan banget itu adalah prioritas. Jadi mana prioritas yang mau kita prioritaskan? Kalau misalnya lagi kuliah online nih, itu prioritas kita untuk kuliah. Kalau misalnya kita pengen berorganisasi, misalnya ada rapat dan lain-lain, itu prioritas kita juga gitu. Nah, jadi penting banget buat misalnya nanti teman-teman PPKU nih, terutama yang lagi nonton, dari awal, dari sekarang coba deh susun prioritas teman-teman selama kuliah. Mau ngapain aja. Kalau misalnya mau ke BMKM, prioritasin juga ke sana. Seperti itu sih. Oke, jadi harus bagi prioritas ya Wicak. Apalagi sekarang Wicak udah prioritasnya udah tambah banyak nih ya. Jadi pasti manajemen waktunya lebih bagus lagi. Luar biasa sekali. Terima kasih Wicak atas waktunya. Sukses terus dan semoga BMKM planningnya lancar-lancar terus hingga akhir kepengurusan dan juga pengurusan baru. Baik, terima kasih Jihan. Iya, sama-sama Wicak. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak, bisa saja langsung nih tanya-tanya aja nih di kolom komentar dan juga tulis apapun yang kalian dapatkan dari sesi kali ini ya. Dan ini nih Wicak, apakah Wicak berkenan jika diundang lagi untuk IPB Talk dan menjawab pertanyaan teman-teman Sobat IPB? Jelas dong, jelas. Tapi kalau misalnya nanti nggak sempat IPB Talks, bisa follow IG saya di @birawal. Oke. Oke. Bagus juga nih promosinya ya. Oke. Nah, demikianlah perjumpaan kita pada IPB Talk kali ini. Semoga bincang-bincang kali ini juga bermanfaat buat teman-teman Sobat IPB yang ada di rumah. Tetap jaga terus kesehatannya dan saya Jihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.